Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Fani Ulia Karimah dari kelas 12 IPA 1 dan aku Fataya Rahmasiam dari kelas 12 IPA 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau sharing-sharing pengetahuan nih sama kalian tentang perkembangan teknologi militer di Indonesia. Tunggu, kok perkembangan teknologi militer di Indonesia? Iya. Tadi bukannya kita sepakatnya di sana cuman teknologi aja ya? Maksudnya, aku pikir cuman kayak ponsel, laptop, terus mungkin teknologi kesehatan? Iya sih, itu juga termasuk teknologi. Tapi kayaknya mending kita bahas pengetahuan yang tadi aku sebutin deh. Kamu juga belum tahu kan perkembangan teknologi militer di Indonesia itu kayak gimana? Iya juga sih, kayaknya mending gitu aja kali ya. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja ya bahas tentang perkembangan teknologi militer di Indonesia. Seperti yang udah kita ketahui bahwa Indonesia baru merdeka pada tahun 1945, di mana sebelum tahun-tahun tersebut penduduk Indonesia masih berjuang dalam mengusir para penjajah dari tanah air tercinta. Dan gak hanya itu, setelah Pak Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, para penjajah masih ada yang tidak terima dan melakukan banyak perlawanan baru untuk menghancurkan dan memecah belah persatuan Indonesia. Kebayang gak sih bagaimana cara para pahlawan kita melawan mereka dengan senjata yang seadanya? Ya, semacam bambu runcing, belati, keris. Yap, betul. Dulu Indonesia masih sangat terbelakang dalam persenjataan militernya. Tetapi nih sekarang seiring berkembangnya zaman, Indonesia pun mulai mengembangkan kembali teknologi militernya, termasuk buatan anak negeri juga dong. Pastinya. Berikut rinciannya. 1. Senjata tangan. Dulu, para pejuang Indonesia masih menggunakan bambu runcing dan panah sumpit untuk menyerang para penjajah. Tapi sekarang, Indonesia sudah punya banyak senapan canggih yang tidak hanya dibeli dari pasar dunia loh, tapi juga diproduksi sendiri. Salah satunya SPR-2. Selain itu, kita juga punya senapan serbu atau yang dikenal dengan SS2 yang diproduksi langsung oleh PT Pindad. Seperti halnya senapan penembak runduk lainnya, senjata ini mampu menembak proyeksi sejauh 2 km dengan akurasi maksimal yang tergantung kemampuan si penembaknya. Dan senjata ini juga dilengkapi peluru kaliber besar, tapi hanya mampu menampung 5 butir amunisi saja ya guys. Kedua, kendaraan lapis baja. Dulu, kita punya tank Stuart yang kita ambil dari Belanda, tapi sekarang, tank Leopard 2 RI yang kita beli dari Jerman sudah masuk koleksi persenjataan Indonesia. FYI, kita juga punya loh tank buatan anak negeri, yaitu tank Harimau Hitam atau disebut juga tank medium modern, yang diproduksi langsung dari kerjasama antara pabrikan Turki FNSS dan pabrikan PT Pindad. Kendaraan ini dilengkapi dengan mode anti radiasi nuklir, pemindai laser, serta granat asap yang diperuntukkan bagi suatu kondisi darurat. Tank Harimau Hitam ini memiliki senjata utama yaitu turret kaliber 105 mm yang memiliki daya hancur yang sangat besar. Kendaraan ini juga memiliki kecepatan hingga 70 km per jam. Tiga, kendaraan pengangkut. Selain kendaraan perang, kita juga punya kendaraan yang digunakan untuk mengangkut senjata dan alat-alat tempur lainnya dengan nama Panzer Anoa 6x6. Kendaraan ini nyatanya tidak hanya digunakan Indonesia loh. Negara tetangga pun sudah banyak yang memesan kendaraan ini sebagai koleksi pertahanan dan keamanan teknologi militer mereka. Nama Panzer Anoa ini sendiri ternyata terinspirasi dari nama sebuah hewan di Sulawesi. Terus nih ya guys, Indonesia dulu juga punya pesawat yang dibeli dari dana hasil sukarelawan salah satu warga Indonesia dari Aceh, di mana tahun itu Indonesia mendapat banyak bantuan senjata dari Myanmar yang diselundupkan di dalam pesawat Dakota RI 001. Keempat, pesawat tempur.
Pesawat tempur pertama yang digunakan Indonesia adalah pesawat tempur Cureng yang merupakan peninggalan Jepang. Tapi kini pesawat tempur terbaru kita adalah Sukhoi Su-35 yang kita beli dari Rusia. Tidak hanya itu, pesawat CN-235 dari Indonesia sendiri pun sudah sampai ke Malaysia, Korea Selatan, Turki, hingga Uni Emirat Arab. Pesawat CN-235 ini dilengkapi dengan persenjataan kaliber 30 mm. 5. Kapal selam. Di tahun 1960-an, Indonesia baru bisa membeli kapal selam dari Rusia jenis Whiskey Class yang membuat jaya Indonesia karena membuat Australia ketar-ketir pada saat Indonesia sedang mengalami konfrontasi dengan Malaysia. Nah, untuk kini, kapal selam Alugoro 405 buatan asli Indonesia juga sudah masuk galeri peralatan kita juga. Kendaraan ini diproduksi oleh PT PAI Persero yang mampu bergerak dengan kecepatan maksimal 21 knot saat menyelam dan kecepatan maksimal di permukaan yaitu sebesar 12 knot. Di Laut Utara Pulau Bali. Keenam, kapal perang. Ada yang tahu KRI Multatuli 561? Ya, kapal perang pertama Indonesia itu memiliki berat dengan muatan penuh 6.741 ton dengan kecepatan maksimum 18,5 knot. Dan sekarang, anak Indonesia pun sudah membuat 2 jenis kapal perang yang selain digunakan di Indonesia sendiri, tapi juga sudah banyak dipesan di dunia, yaitu kapal selam KRI RE Marta Dinata 331 dan kapal SSV yang diproduksi oleh PT PAL Surabaya. Yang pertama kita bahas dulu yuk kapal perang KRI RE Marta Dinata 331. Kapal ini menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini loh. Kapal ini sendiri memiliki spesialisasi anti serangan udara serta peperangan elektronika. Dan kapal ini juga dilengkapi dengan rudal, torpedo, dan meriam. Kapal selam KRI ini pernah menjadi perhatian dunia saat latihan perang di Hawaii. Selanjutnya, kita bahas kapal perang SSV atau Strategic Sea Vessel. Kapal ini dilengkapi dengan beberapa peralatan persenjataan yang sangat canggih. Kapal ini juga mampu memuat 3 helikopter, 4 tank amfibi, 5 truk ambulan, dan jeep. Tingkat keseimbangan kapal SSV ini cukup tinggi pada saat melaju dengan kecepatan penuh yaitu 16 knot, lalu mesin dienolkan, kapal akan tetap melaju lurus, tidak oleng atau berbelok. Kemampuan itu jarang loh dimiliki kapal lain. Dan yang terakhir, mampu beroperasi non-stop 30 hari di lautan. Gimana, Far? Udah ngerti kan? Lumayan. Tapi beneran deh, Fat. Kayak aku tuh awalnya nggak nyangka kalau ternyata anak Indonesia itu nggak kalah saing ya daripada bener banget. anak-anak negara maju. Pokoknya jadi makin bangga jadi anak Indonesia. Kalau kita review dari video-video yang tadi nih ya, favorit kamu yang mana? Kayaknya aku suka yang tank harimau hitam deh. Soalnya dari namanya aja tuh udah wah banget gitu. Apalagi teknologinya pasti canggih deh kayaknya. Aku juga suka yang itu. Tapi ya Van, walaupun teknologi militer kita canggih-canggih nih, perdamaian dunia harus tetap kita jaga supaya gak ada lagi perpecahan atau perang dunia lagi. Pokoknya integrasi bangsa harus kita jaga. Mungkin kayaknya sekian aja kali ya kita sharing-sharing hari ini. Iya, kayaknya diudahin dulu. Ya udah deh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal video sampai akhir. Pokoknya semoga apa yang udah kami sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.